Halo semuanya, kembali lagi di channel gue asik. Ini gue nggak tahu siapapun yang akan nonton nantinya, entah ini penonton lama gue atau penonton baru. Gue akan anggap kalian penonton baru, jadi gue akan kenalan dulu ya. Jadi buat kalian yang belum kenal sama gue Agung. Nama gue Agung, gue sudah hampir 2 tahun di Sumba bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Yeah, you didn't hear wrong. Di video ini seperti di thumbnailnya ya, gue nggak tahu thumbnailnya gimana, cuman di kepala gue sudah kebayang sih nanti thumbnailnya seperti apa. Jadi di sini mau ngebahas setelah saya jadi PNS di Sumba hampir 2 tahun. Gimana sih rasanya? Ayo kita bahas. Nanti kan close the door, asik. Jadi long story short, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, gue di PNS kementerian, gue di PNS di salah satu PNS lah di instansi di Indonesia, dan hampir 2 tahun menjadi pegawai negeri sipil gitu. Dan ditambah lagi gue bukan PNS biasa nih. Yang buat PNS nggak biasa ini karena gue berada di tengah-tengah pulau yang indah banget gitu loh. Maksudnya bukan pulau-pulau doang, ini pulau yang indah pakai banget gitu. Gue pertama kali gue dengar pulau ini, pertama kali gue ditempatkan di sini dan gue baca penempatan gue di pulau ini Sumba. Jujur gue nggak tahu Sumba itu di mana kan. Jadi gue googling dan gue cek, ternyata waduh ini di NTT cuy. Akhirnya gue ngecek ternyata Sumba itu ya pulau yang cukup terkenal, tersohor bagi orang-orang yang suka travel. Sumba itu pulau yang cukup menjadi list bagi mereka gitu, karena banyak pantai dan bukit-bukit yang indah juga di sini. Dan untuk gue, mungkin langsung aja nanya, udah kemana aja? Nggak kemana-mana amat, karena ya bisa dibilang gue sebagai orang yang mindsetnya berbeda di sini, karena gue bekerja di sini itu mindset gue adalah survival skill gue diuji di sini bro. Jadi orang liburan kan sudah timestamp kemana-mana aja gini, hari ini kesini. Kalau gue nggak bisa begitu bro. Gue di sini kerja Senin sampai Jumat, gue kerja Sabtu dan Minggu gue kecapean karena kerja. Jadi kadang doang bisa main-mainnya gitu di pulau ini. Dan alhamdulillah gue sudah ke beberapa pulau, ke beberapa destinasi wisatanya lah ya, yang dekat-dekat dari tempat kantor gue juga. Dan beberapa diantaranya itu yang sudah kalian mungkin tahu ya kalau ke Sumba ya. Ya seperti Bukit Tuarending, seperti Waikuri, Laguna, dan pantai-pantai, beberapa pantai yang gue lupa namanya, Krewe, Rua, Tambolaka, itu bandara ya. Dan jujur aja, enak gak sih bang jadi PNS di Pulau Sumba? Culture shock gak sih? Karena yang pertama gue bukan berasal dari sini, gue sangat jauh. Gue orang Sumatera gitu, bisa ditempatkan di pulau di dekat daerah timur yang sudah timur lah ini jatuhnya. Ya sangat culture shock sekali gitu. Walaupun banyak hal baik yang gue dapatkan di sini gitu, orang-orangnya baik, orang-orangnya ramah gitu, toleransi beragamanya sangat tinggi. Jadi gue di sini pun gak kesusahan gitu untuk beribadah, karena di kota gue masih terbilang masih banyak agama yang Islam gitu kan. Walaupun gereja juga banyak, dan di situ toleransinya sangat baik di kota ini. Dan gue bersyukur juga di tempat gue ada masjid juga kan. Bagi kalian yang mau ke masjid, ada masjid juga dekat, dan di kota juga makanan mudah. Walaupun dia agak terbilang mahal sih, karena wajar sih mahal ya, karena di daerah-daerah sini mungkin dari distributor dan lain-lain, faktor tempat ya, faktor geologisnya juga ya, jadi itu yang membuat itu susah. Gue nggak tahu ceritainnya, struktur tahu nggak, gue ngomong-ngomong aja. Dukanya apa? Yang pertama jauh dari keluarga ya, gue hampir jauh dari keluarga itu 2 tahun hampir ya. Gue pulang beberapa kali doang ya, karena kalau gue pulang terus gue boncos, gue miskin gitu. Di sini gue cari duit, bukan mau buang-buang duit. Gue seneng nih, gue
walaupun gue jauh dari keluarga, tetap ya sekarang udah ada teknologi, sudah ada handphone, gadget gitu, kita bisa selalu kontakkan sama orang di rumah. Tapi ya tetap sih kangen ya kangen ya, cuman ya mau gimana ya, namanya kehidupan ya. Beberapa kali gue pulang aja gitu kan, event-event mungkin tertentu, lebaran, ada acara keluarga, dan nggak bisa pulang terus-terusan karena kalau dari tempat gue tiketnya lumayan mahal ya, sekitar 3 juta lebih, dan PP itu sekitar mungkin 6 juta, kadang bisa 8 juta kalau dari daerah mau dekat-dekat ini apa namanya, hari-hari libur gitu. Itu tuh membuat gue, salah satu dilema gue sih, pulang ya susah, tapi nggak tahu, mungkin survival skill gue udah terbentuk ya, jadi gue sudah cukup nyaman di sini, nggak terlalu ingin pulang terus, enggak juga, karena gue dikelilingi oleh orang-orang baik yang bikin gue nyaman, lingkungan yang sehat, kemudahan untuk mengakses makanan yang halal, tempat ibadah yang mudah diakses juga. Walaupun dengan satu dan lain hal seperti mahal, sekali makan 35.000, 3 kali makan gue udah 100 berapa tuh, gue gak bisa ngitung, gue males gitu. Bercanda ya, kita hitung lah, 35 kali 3, 5 kali 3, 15 kali 3, 9, 125 mungkin ya. Correct me if I'm wrong guys. Gue gak nyangka sih udah mau 2 tahun, gak berasa jujur ya, udah mau 2 tahun tuh berasa. Ini yang gue rasain, gue tuh masih ngerasa gue tuh baru nyampe kemarin, gue tuh baru merasa gue tuh seperti baru turun dari pesawat gitu kan. Di video pertama kalian udah lihat, gue waktu itu ngobrol sama bule, gue memberanikan diri gue untuk ngobrol sama bule, dan gue beranikan untuk ngekonten karena gue tahu gue suka konten orangnya, gue suka berbicara bahasa Inggris, gue punya interest yang lebih lah dengan bahasa ini, karena bahasa ini menghubungkan gue dengan manusia-manusia yang gak pernah gue lihat sebelumnya gitu kan. Karena aneh, ini orang kok rambutnya pirang gitu, ajak ngobrol. Nah setelah gue ajak ngobrol, dekat-dekat, dan akhirnya cinta. Enggak sih, itu pengen aja sih, pengen gue kesepian bro. Gue nggak tahu, qadarullah ya, gue ditaruh di daerah, di pulau yang tiba-tiba bule itu bisa respawn dimanapun gitu. Kadang ada nasi padang, ada bule makan nasi rendang. Ini tuh sangat aneh kan, sangat tidak biasa di tempat gue, sangat tidak biasa. Dan gue dikelilingi oleh pulau indah, gue dikelilingi oleh bule-bule yang mana itu kan mempush gue untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi. Dan juga gue, dekat kantor gue banyak bukit-bukit yang bagus buat tempat-tempat spot buat konten, tapi gue jarang gitu memanfaatkannya karena gue lupa bahwasanya mungkin gue dikasih di sini buat untuk memanfaatkan tempatnya, bukan malah berleha-leha aja. Dan gue udah hampir 2 tahun gue ingin kembali lagi ke dunia itu, maksudnya ingin mulai mencoba lagi, getol lagi dalam buat konten. Gue gak peduli siapapun yang nonton ini, gak bakal ada juga yang nonton dan gak ada yang peduli mungkin, tapi gue ingin video ini ditonton oleh anak-anak gue mungkin di masa depan, keluarga gue di masa depan nanti, yang nanti mungkin gue berkeluarga kalau gue ada umur, buat gue juga nanti nonton buat kenang-kenangan ya kalau gue udah pindah dari sini. Gue pakai kata ganti gue tuh biar santai aja. Kalau saya terlalu puitis, kalau aku dan kamu terlalu dekat bagi kita yang sudah asing. Salah satu cara gue untuk menghibur diri gue di sini karena gue jauh dari tempat hiburan. FYI, pulau ini nggak ada mall. Buat kalian yang mau ke mall nggak bisa, maaf banget, nggak bisa nonton bioskop. Mungkin ada satu mall di pulau ini, yaitu mall pelayanan, tempat buat SKCK, dan gue gak mau buat SKCK juga gitu loh. Maksudnya kalau gue mau buat SKCK beruntung dia ada, ini gue gak mau buat. Aduh sorry, gue terlalu excited. Dan beberapa hal untuk menanggulangi hal ini adalah gue beli hal-hal yang gue senangi, gue cintai, yaitu beli ini ukulele gitu di Shopee, cek keranjang kuning di bawah. Dan gue beli saksofon juga, beberapa video gue buat kemarin untuk menunjukkan progres sebelum gue buat lagi. Karena gue hampir lupa jati diri gue di sini. Gue lupa tujuan gue sebenarnya di sini ngapain sih. Gue terlena dengan capek, dengan males yang dikasih Tuhan, sampai gue lupa bahwasanya core gue adalah buat konten. Gue diciptakan untuk konten, harusnya gitu sih menurut gue ya. Udah masang-masang peredam suara, which is ini bukan peredam suara, ini untuk mengurangi gema. Jadi suara gue ini ekonya jadi minus. Dan ini beberapa ini nggak gue pasang karena nggak ada spot, dan gue capek, gue males, gue mikir capek konten gitu. Dan tiba-tiba gue snap, gue pengen vlog lagi, gue pengen buat video dokumentasi ngomong gini lagi, dan gue mau mencoba lagi ya. Gue pikir-pikir gitu sih, gue nggak tahu gue bisa sampai kapan konsisten, karena yang bikin kita konsisten itu cuman ini sih, apa,
ada feedback dari penonton gitu kan. Untuk awal-awal youtuber pemula ini harusnya ya kebal aja sih, dan gue harusnya udah lewati fase itu juga. Dan gue beli lightning loh guys, gue beli lightning, dan kurang apa tuh niatnya gitu, tapi nggak ada waktu dan niat dan males gitu karena udah terlalu capek pulang kerja. Dan pas sudah malam pun tenaga kita sudah habis, dipakai juga untuk overthinking buat kerjaan besok. Itu sangat banyak hal yang sangat gue pelajari, banyak hal yang sudah gue pelajari dari tempat ini, dari orangnya, dari tempatnya. Seperti kata Cokro Aminoto, tiap orang adalah guru, tiap tempat adalah sekolah. Dan gue benar-benar memegang itu, dan gue mengambil semua pelajaran dari orang yang gue temui. Gue mengambil semua ilmu dari tempat yang gue kunjungi gitu. Semuanya adalah tempat kita belajar pada intinya kan. Gue ingin ini selain menjadi dokumentasi perjalanan hidup gue yang akan gue terus abadikan di platform sosial media gini, karena penyimpanan iPhone gue dikit banget, 64 GB bro. Bayangin lo menyimpan gimana orang senarsis ini, videonya dikit susah, fotonya susah dikit. Jadi gue mau mentransform itu menjadi sebuah konten. Entah itu gue punya podcast, gue punya YouTube, gue punya TikTok, gue coba semua hal sih, cuman dan gue nggak mendalami, bedanya gue nggak mendalami. Itu sih yang gue pikir masih gue harus pelajari dan gue tambal sih. Dan alhamdulillah lah, gue sekarang sudah mau 2 tahun di sini. Gue ada motor di sini buat kendaraan, beli Vega merah gue. Dan di sini kegiatan gue dikit, yaitu nge-gym doang paling. Habis itu nonton film, belajar bahasa. Gue sekarang lagi mempelajari bahasa Jepang dan bahasa Spanyol. Dan benar-benar harus niat dan harus tracking. Dengan juga niat gue membuat video ini adalah sebagai beban moral gue, supaya gue tanggung jawab terhadap omongan gue sendiri sebagai laki-laki gitu. Gue melihat progres belajar gue sejauh mana. Walaupun udah jadi PNS, gue gak ingin ini sebagai menutup diri gue untuk belajar lebih jauh lagi. Gue gak mau gitu. Dan seautentiknya budaya di Sumba yang pernah udah gue datangi di sini, orang-orangnya, pakaian adatnya, musiknya, dan juga paling banyak hewan ternak di sini yaitu kuda. Di sini kan ada pacuan kudanya, ada pasola namanya yang dilaksanakan kali setahun. Pantainya, pulaunya, tempat ini indah sekali. Tapi rumah itu nggak bisa digantikan bro. Gue harus pulang dan pasti akan pulang. Tapi selagi gue di sini, gue akan memanfaatkan kesempatan ini untuk konten, gitu loh, untuk konten. Dan itu aja lah video awal ini. Gue nggak mau terlalu lama, gak ada yang nonton juga. Dan terima kasih sudah menonton video di Tumbung channel ini. Dan gue nggak tahu namanya, mau ganti-ganti terus tiap buat video ganti-ganti. Oke. Sejauh ini gue menikmati perjalanan ini, gue mulai nyaman. Dan bukankah kalau kita nyaman, yang artinya kita akan bersyukur karena kenyamanan tersebut, dan karena bersyukur nikmatnya akan Tuhan tambah lagi, dan Tuhan tambah dengan kenikmatan dan kenikmatan. Kalau Tuhan lagi kasih kita sesuatu, kita jalani, karena pasti Tuhan kasih pesan di situ kan. Dan itu yang gue tanam dalam diri gue, karena gue yakin ada misi yang harus gue selesaikan di sini, yaitu mencapai 1 juta subscriber di YouTube sampai monetisasi. Itu aja lah pokoknya. Oke deh, terima kasih sudah menonton video gak jelas ini.